Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, yaitu di daftar beasiswa. Saat ini kita akan membahas tentang beasiswa yang selalu ditunggu oleh teman-teman pencari beasiswa, yaitu program beasiswa KIP. Namun sebelum kita membahas secara lebih dalam, silakan teman-teman klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya, supaya saya bersemangat lagi untuk memberikan informasi tentang program beasiswa terbaru. Ya teman-teman, ini adalah website resmi dari Kemendikbud, portal beasiswa KIP. Teman-teman bisa baca di sini, ketikan atau ditulis kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Ini adalah portal tentang Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini sudah dibuka ya sejak tanggal 8 Februari ya sampai 31 Oktober 2021. Ini jadwalnya. Jadi masih panjang sebenarnya pendaftarannya, tapi harus dipersiapkan dari sekarang ya teman-teman. Kemudian SNPTN hari ini dibuka, kemudian sampai dengan 23 Februari ya. SBMPTN 12 Februari juga ya. Ini adalah jadwal dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, apa saja yang diperlukan dalam persyaratan program beasiswa ini? Teman-teman bisa, nah ini ya di panduan dan fact ya, frequency ask question ya. Ya, diklik, nanti teman-teman diminta untuk mendownload buku panduannya. Silahkan teman-teman download ya, nanti akan secara otomatis mendownload. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan. Yang pertama, apakah KIP kuliah gratis? Ya, KIP kuliah memberikan pembiayaan sebagai berikut. Pendaftarannya gratis, subsidi biaya pendidikan dibayarkan kepada perguruan tinggi. Anda akan mendapatkan biaya hidup bulanan sebesar 700.000. Ini sangat besar. Dan nantinya akan dipertimbangkan di mana Anda melanjutkan, dilihat di situ biaya hidup di masing-masing wilayah. Nah, apa saja sih syaratnya? Syaratnya ini ya. Ini pada tahun 2020 ya, secara garis besar ini sama. Yang pertama adalah Anda siswa SMA SMK sederajat. Jadi Anda yang berada di luar SMA atau SMK pun boleh mendaftarkan diri, asal Anda adalah lulus pada tahun berjalan atau 2 tahun sebelumnya. Jadi tahun 2021 maka paling minimal Anda yang lulus tahun 2019. Yang kedua, Anda memiliki potensi akademik yang baik ya, tapi memiliki keterbatasan ekonomi. Kemudian didukung dengan dokumen yang sah dari lembaga yang berwenang. Anda diterima seleksi penerimaan mahasiswa baru di PTN ya, prodi akreditasi A dan B. Ini nah, kenapa bukan disebut beasiswa? Ya, KIP bantuan biaya pendidikan pemerintah bagi lulusan SMA. Berbeda dengan beasiswa yang hanya berfokus pada dukungan terhadap mereka yang berprestasi. Hanya sebutan saja sih sebenarnya, karena memang terkadang beasiswa juga ada yang untuk beasiswa kurang mampu. Jadi pemerintah menyebutnya ini adalah KIP kuliah bantuan biaya pendidikan, bukan beasiswa, tapi intinya adalah sama, yaitu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada Anda yang memiliki potensi akademik yang baik tapi memiliki keterbatasan ekonomi. Jadwalnya sudah saya jelaskan tadi. Kalau ini di download maka ini hasilnya ya.
Teman-teman harus menginstal dulu jika mendownload di HP, yaitu pembaca dokumen ya, terutama adalah pembaca dokumen PDF. Ya, ini adalah perakatannya. Ini persyaratannya yang sudah saya sebutkan tadi. Anda lulus, kemudian persyaratan penerimanya pembuktian bahwa Anda itu secara ekonomi perlu dibantu, yaitu Anda memiliki kartu Indonesia Pintar, kemudian Anda berasal dari program Keluarga Harapan, pemegang kartu sejahtera, kemudian mahasiswa dari panti asuhan, kemudian mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam kategori data terpadu kesejahteraan. Secara keseluruhan, Anda yang berasal dari keluarga yang tidak mampu itu dikategorikan gabungan antara dua orang tua kalian itu paling banyak 4 juta setiap bulan, atau pendapatan kotor gabungan dibagi jumlah keluarga paling banyak 750.000. Misalnya, jika orang tua Anda 5 juta per bulan, tetapi jika Anda memiliki misalnya saudara 7 ya, 5 juta sebulan, tapi Anda memiliki anggota keluarga 7, maka rata-ratanya itu adalah 714 ya. 714. Jadi masih dimungkinkan. Jadi jumlah dari pendapatan kotornya adalah paling banyak itu 750. Jadi kalau 714 walaupun pendapatannya gabungannya 5 juta karena kebutuhan keluarganya banyak, maka Anda juga bisa. Jadi perpatokannya bukan hanya 4 juta, tetapi pendapatan orang tua dibagi dengan jumlah keluarga ya. Apa sih keuntungannya? Jika kalian diterima, maka pembebasan biaya tentunya ya. Kemudian Anda mendapatkan biaya hidup ya, sesuai dengan lokasi. Kalau tadi misalnya tahun lalu itu 700.000 per bulan, maka tahun ini belum dipastikan karena disesuaikan dengan lokasi masing-masing perguruan tinggi. Ya, jangka pembeliannya 8 semester untuk sarjana, D3, D4 itu 8 semester, D3 6 semester, D2 itu 4 semester. Ya, dokter di profesi itu 4 semester, profesi nurse yang 2 semester, apoteker 2 semester, guru 2 semester. Ya. Pendaftarannya seperti ini, teman-teman. Teman-teman harus melalui link ini, kipkuliah.kemendikbud.go.id. Kemudian ini ya teman-teman, pendaftarannya. Kita dari awal bisa, atau dari yang login siswa ini juga bisa. Kita misalkan ini, daftar atau masuk. Ya, ini kita klik aja teman-teman. Maka kita akan dikirimkan ke login ya. Tapi kita kan belum punya nomor pendaftaran dan kode akses ya. Kita bikin di sini daftar baru ya. Yang perlu ingat teman-teman gunakan email yang aktif yang sering teman-teman gunakan, karena nanti ada kode verifikasi yang akan dikirim ke alamat email ya. Silahkan catat nomor induk kependudukan Anda, kemudian nomor induk siswa nasional, NPSN sekolah ya. Anda bisa bertanya kepada guru atau kepala sekolah Anda berapa nomor NPSN, atau bisa dicari misalnya NPSN sekolah ya. Nah, ini adalah per provinsi.
bisa teman-teman cari ya. Nah, teman-teman sekolahnya dari mana, SMK misalnya Lampung, kemudian misalnya Bandar Lampung misalnya. Nah, di mana misalnya sekolahnya W Halim. Nah, ini ada beberapa ya. Kategorinya kita milih misalnya SMA. Oh, tidak ada. SMK. Nah, misalnya ini adalah NPSN ya. Bisa teman-teman cari di referensi.data.kemendikbud.go.id. Atau lebih pastinya, biar tidak salah, tanyakan saja ke sekolah. Nah, ketika itu semua sudah, emailnya email yang aktif ya. Rekomendasinya menggunakan Gmail di sini. Ya, kemudian proses selanjutnya. Nanti ikutin, nanti ada kode akses di situ, kemudian login ya. Login di sini menggunakan kode akses dan nomor pendaftaran ya. Kemudian ikuti apa yang dikirimkan melalui email Anda. Demikian teman-teman yang bisa saya share. Silahkan dicoba, dibaca lebih dahulu panduannya supaya kedepannya teman-teman bisa mendapatkan program beasiswa ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan salah satu program beasiswa untuk membantu perkuliahan teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.